Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jadi sing sugih ra gelem kabeh kan aman toh. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Kersako iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Mulane kula tiru nih zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe rodok sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti kok tiyang. Gus korban nak wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho nggih kudu poel terus dari untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah hasanatun mbah ngono lan tak. Sebenarnya itu salah nggih. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dikiu pitik. Supaya menghilangkan toma, mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhire toma, nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kullu la yudraku kullu. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ora iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ora iso ya pitik, nek ora iso lele, sementing gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Nek ora iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodo. Jare anut Gus Bas, penting ke muni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu dulu Ibnu Abbas begitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas, akhirnya toma. Nang toma nyalahno panitia napa masjid, sentimen ora dikei wis ndi. Itu salah niki. Ndak baik hidup gitu. Dadi kok ide eling-eling nggih mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Isla al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda, nggo pangeran maklum, pancen isane ra ya rai. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta sahur sik 1 juta terus blas. Tep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, anggere ora iso terus blas dadi. Rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Ngono pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane saya terus ayat kulhu wis diurang no kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Disebut balihu ani walau napa? Ya, mbon iki balik teng sifate Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdase Nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada 2 kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa? Nasrani. Disebut ahli napa? Kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu 2 diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab 1 wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti 2. Kalau enggak ahli kitab ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? 1 min ahlil kitab, 2 wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkal, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal.
Masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi mali min warikin aw dhahabin. Faya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi. Ayyukum sarrahu dzalik kata Nabi. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri. Min warikin aw dhahabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni ana budak, tak idek-idek. Jadi wong tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku kalau sekarang enggak ada budak ya mungkin beli apa ya, pembantu atau apa. Udah beli mahal-mahal dibeli kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kulluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh ndak? Aneh mat. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kok ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae iku. Ana kiai ben pengaruhe gedhe poso terus tambah ambles ora sunah Rasul iku. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh iku. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah kul falillahil hujjatul baligh. Lah nek ben jaduk ya monggo poso-poso. Iku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Dikene aku pengen ngalim sing barokah ya nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Itu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak yang disayang hanya 1, 2. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayakuna fil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah idzan fala, kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1, 2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayakunu fil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah, yang saya kasih dok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah, cerdas sekali. Nah sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, tidak jelas itu. Paham ya? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan di antara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrajul. Hal yastawiyani napa? Masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya, kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok, sing sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangerane sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu napa? Pintu, satu napa? Aturan. Dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi syuraka'u mutasakisun. Mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Wa rojulan salamal lirrajul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya, Nabi itu telaten, diskusi sampai mereka tuh enggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten.
Telaten sekali. Kalau gak ada kitab ya Mustad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah, yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina, ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang, saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bulik kamu, bude kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak. Itu ya sudah. Pun saniki kula nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diru'yah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas 5:30 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngene wong. Aneh-aneh. Ngon Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wa yasbutu Syawal itu yang Syawal atau Ramadan bi ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram
Jadi waladzi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya, sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak dong umumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nak gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngenten-ngenten mawon. Jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila kulli ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lu jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampai ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buruce ngene pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, "Gus nanti tarawih ndak?" Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham ya, ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka Sa'ban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Sa'ban Ahad, NU Senin. Bareng jare NU nak mamang kok ikmal, tapi jare sing ngitung Ahad wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham sampean dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi
Fakduru. Lah kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing aja anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalah Qur'ane yo ora nerangno kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kayak gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah, nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu madzhab NU. NU di madzhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim no takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amune Syafi'iyah. Lah kira-kira Mbah Sim takoki Mbah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Amune piye jawab? Syafi'iyah mesti. Ya ta ora. Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham gila niki iki kitab Jalalain kitabe santri. Iki bakas Komar ku mana cile iki. Nek iki dadi iki, nek iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku ya iso diitung ya marastil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah. Terus semua sinar ngarah ke Ka'bah. Semua bayangan enggak ya iso diitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene. Lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso diitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ora iso hisab. Lha iku perkaraane ujung-ujunge iku anas ada umat jahilu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu. Kira iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng hisab. Seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas niku musibah nggih bangsa blas niku musibah. Saman bacakan, saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komariah iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun iku Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten 10 hari ya, apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11. 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos, kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Etung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun iku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku naik pinten? 1100. Lah 1100 anggap bae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lah malah disebut wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina. Tapi wasdadu tis'ala tis'an iki Komariah. Tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora ero. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pangeran jembuk andani. Nek ora iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur biasa. Kula ya ora iso sugih kok sampean, tapi ora usah anti wong sugih biasa.
Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam iku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Dadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh, wong ahli hisab ngerti. Zaman ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia nggih saged ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap komariah ku nyelip